Kembali bersama gue Dion di Home Dog Production. Bagi kalian fitness pemula, tonton video ini sampai habis. Gue jamin kalian tidak akan menyesal dan membuang waktu kalian. Di video kali ini gue akan ngebahas tentang protein. Mungkin di video-video sebelumnya gue udah ngebahas sekilas-kilas tentang protein, tapi nggak terlalu detail. Gue juga udah ngebahas tentang karbohidrat, terus tentang lemak. Kalau kalian belum tonton dan kalian ingin ketahui, kalian bisa tonton di video gue yang ini. Dan linknya juga gue taruh di deskripsi di bawah, kalian bisa tonton. Protein merupakan salah satu dari makronutrisi. Makronutrisi ada 3, protein, lemak, dan karbohidrat. Protein ini merupakan salah satu makronutrisi yang paling penting bagi kalian yang ingin fokus mendapatkan pertumbuhan massa otot gitu loh. Karena protein merupakan bahan baku atau bahan dasar utama pembentukan otot kalian, recovery otot kalian. Itu adalah fungsi dari protein. Protein adalah gabungan dari 20 molekul asam amino. 20 molekul asam amino tersebut dibagi menjadi 2 lagi, yaitu asam amino esensial dan asam amino non esensial. Asam amino esensial tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh, jadi kita harus ambil dari makanan. Nah, asam amino non esensial bisa diproduksi sendiri oleh tubuh, walaupun kadang produksinya kurang atau nggak cukup, tapi juga kita bisa ambil dari makanan. Sampai sini kalian paham, kalian gak usah apalin. Kalau kalian lihat di layar ini, ada 9 asam amino esensial dan 11 asam amino non esensial. Kalian gak usah apalin satu-satu, yang penting kalian tahu aja tadi intinya apa gitu loh. Kedua puluh asam amino tersebut semuanya penting untuk tubuh kalian. Bagi kalian yang ingin bangun massa otot, kalian butuh kedua puluh asam amino tersebut tanpa terkecuali. Nggak ada yang paling penting, nggak ada yang kurang penting. Semuanya penting semua dan kalian harus penuhi setiap harinya. Dan kalian juga nggak usah bingung untuk memenuhi kebutuhan protein kalian yang mengandung 20 asam amino yang komplit. Biasanya ada di protein-protein hewani seperti daging ayam, daging ikan, daging sapi, dan daging-daging yang lainnya. Biasanya mempunyai 20 asam amino yang komplit dan cukup tinggi, yang baik untuk kalian konsumsi untuk tumbuh kembang otot kalian. Nah, jadi kalian gak usah pusing. Dan untuk suplementasi biasanya gue rekomendasikan untuk mengonsumsi whey protein. Kalau kalian mau order whey protein seperti yang gue pakai ini, kalian bisa order di linknya di Instagram di bawah ini. Di deskripsi juga gue akan kasih. Kenapa gue rekomendasikan suplemen hanya whey protein untuk kalian? Karena di whey protein mengandung 20 asam amino yang komplit juga dan mempunyai daya serap yang cukup baik atau bioavailabilitas yang sangat tinggi, sama seperti telur yang dapat diserap tubuh sangat cepat dan sempurna gitu loh. Jadi sangat gue rekomendasikan kalau untuk suplemen hanya whey protein karena mengandung 20 asam amino yang komplit, mempunyai bioavailability yang tinggi yang baik untuk kalian konsumsi. Nah, untuk kalian yang vegetarian mungkin nanti lebih detailnya akan gue bahas untuk protein nabati di video selanjutnya. Tapi intinya kalau dari vegetarian itu biasanya kan kalian ambil dari kacang-kacangan, terus tahu, tempe, dan lain sebagainya. Kalian harus mengkombinasikan kacang-kacangan kalian agar kalian bisa mendapatkan 20 asam amino yang sempurna gitu loh. Nah, jadi kalau untuk vegetarian mungkin agak lebih ribet sedikit dibanding kalian yang nggak vegetarian. Kita langsung masuk ke selanjutnya. Kalian udah paham apa itu protein, terus ada 20 asam amino, terus ngambilnya dari mana makanannya, seperti apa. Kalian udah paham sampai sini, kita masuk ke fungsi dari protein. Fungsi dari protein seperti yang gue omong di awal tadi, salah satunya untuk tumbuh kembang kalian, termasuk untuk tumbuh kembangnya massa otot kalian, menjaga daya tahan tubuh kalian, mempertahankan massa otot dan merecovery otot kalian, terus untuk pembentukan regenerasi sel kalian, menghasilkan enzim, hormon, dan bisa menjadi alternatif sumber energi ketika sumber energi yang lain udah habis. Protein bisa dipecah menjadi sumber energi juga gitu loh. Kita masuk yang selanjutnya, kita akan bahas kekurangan dan kelebihan protein, dampaknya apa untuk tubuh kalian. Karena banyak banget mitos yang gue dengar, kebanyakan protein nanti ginjal lu rusak, ginjal lu pecah, dan lain sebagainya. Di video kali ini gue akan bahas. Sebelum gue bahas ke sana, yang kalian harus ketahui dulu kebutuhan protein kalian berapa, baru kalian bisa bicara kelebihan atau kekurangan gitu loh. Setiap orang mempunyai kebutuhan protein yang berbeda-beda. Untuk kalian yang nggak gym atau kalian nggak angkat beban, kebutuhan protein kalian hanya 0,8 gram per kilo berat badan. Kalau kalian yang beraktivitas angkat beban, fitness, dan rutin melakukan olahraga, diwajibkan untuk makan protein itu sehari itu 1,5 gram sampai 2 gram per kilo berat badan kalian. Di video di bawah ini gue udah kasih bagaimana cara menghitung kebutuhan protein kalian. Bagi kalian yang fitness, bagi kalian yang nggak fitness, kalian bisa lihat di bawah ini. Tinggal kalian ganti dengan berat badan kalian aja, nanti akan
muncul kebutuhan protein kalian berapa setiap harinya. Jadi ini formatnya video, kalau kalian gak jelas tinggal kalian ulang dan kalian pause aja, nggak usah pusing dan nggak usah repot-repot gitu loh. Nah, setelah kalian udah tahu berapa kebutuhan protein kalian, baru sekarang kita akan masuk dampaknya apa kalau kalian kekurangan dan kelebihan protein. Kekurangan protein apabila terjadi dalam jangka pendek, hanya mungkin beberapa hari gitu loh, kalian gak usah pusing gitu loh, karena tubuh sendiri sistemnya bisa beradaptasi untuk mendaur ulang asam amino kalian gitu loh. Jadi kalian gak usah pusing. Tapi kalau terjadi dalam jangka panjang, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, yang pasti terjadi penyusutan massa otot. Ketika penyusutan massa otot, pasti ada penurunan imunitas, terus penurunan metabolisme kalian, gangguan beberapa hormon kalian yang lainnya juga akan terganggu. Nah, itu adalah efek dari kekurangan protein apabila terjadi dalam jangka panjang. Terus apabila kalian kelebihan protein, apa sih dampaknya bagi tubuh kalian? Banyak yang bicara kalau kelebihan protein itu nanti ginjal kalian rusak, ginjal kalian pecah dan lain sebagainya. Kalau kalian nggak punya riwayat penyakit ginjal atau penyakit-penyakit yang lainnya, ketika kalian konsumsi protein secara berlebihan itu tidak akan berdampak apa-apa bagi tubuh kalian. Dan kalian juga tidak bisa meningkatkan manfaatnya gitu. Jangan mentang-mentang kalian nge-gym, kalian ingin membangun massa otot jauh lebih cepat, 2 kali lebih cepat, kalian konsumsi protein sesuai kebutuhan kalian kalikan 2 gitu. Jadi kalian konsumsi 2 kali dari kebutuhan protein kalian. Nah, itu kalian tidak akan meningkatkan manfaatnya gitu. Jadi percuma, kalian cuma buang duit kalian aja gitu, buang money kalian doang gitu loh. Mendingan kalian makan sesuai kebutuhan protein kalian, lebih dikit nggak ada masalah. Tapi kalau terlalu over banget ya nggak usah juga gitu, karena kalian percuma juga, manfaatnya juga nggak akan meningkat gitu loh. Jadi kalian makan aja sesuai kebutuhan protein kalian yang kalian udah hitung tadi gitu, seperti itu. Malahan kalau kalian kelebihan itu dampak negatifnya pasti ya kelebihan berat badan, naik berat badan kalian, penimbunan lemak. Karena protein sendiri juga memiliki kalori sama seperti karbohidrat dan lemak. Kalori di protein itu cukup tinggi juga, sama seperti karbohidrat. 1 gram protein itu memiliki 4 kalori. Jadi kalau kalian makan berlebihan ya otomatis kalian over kalori, nantinya ya sisa kalori tersebut akan ditimbun tubuh menjadi lemak dan berat badan kalian akan meningkat. Seperti itulah. Kita masuk ke bagian yang terakhir, bagaimana sih cara konsumsi protein yang benar agar kalian bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih optimal dan efisien gitu untuk tubuh kalian. Tips ini gue ambil referensinya dari penelitian di International Society of Sport Nutrition tahun 2007. Jadi yang pertama, kalian harus konsumsi seperti yang tadi gue bilang 1,5 sampai 2 gram per kilo berat badan. Kalian udah tahu kan cara menghitungnya seperti apa. Gue akan kasih contoh diri gue pribadi. Misalnya kebutuhan protein gue, berat gue 70 kilo, 1,5 gram per kilo berat badannya berarti 105 gram per hari kebutuhan protein gue. Gue ambil yang paling kecilnya aja. Nah, 105 gram per hari itu kalian pecah menjadi 3 sampai 4 kali gitu loh. Jangan kan sekali makan langsung 105 gram gitu. Jangan seperti itu. Kalau makan seperti itu juga bisa aja. Cuman kalau mau lebih optimal, dan lebih efisien ketika kalian membangun massa otot kalian pecah tuh 105 gram. Pagi 30 gram, siang 35 gram, malam 30 gram. Total kan 105 gram. Nah, atau kalian pecah pagi 25 gram, siang 25 gram, terus sore 25 gram. Bisa juga seperti itu kan. Ntar malamnya tinggal sisanya gitu loh. Kan kalian bisa seperti itu juga 3 sampai 4 kali. Terus yang selanjutnya mungkin bagi sebagian orang ini berat, karena kalian harus diwajibkan atau mengusahakan diri kalian untuk mengkonsumsi protein dari hewani atau daging-dagingan hewani. Ya mungkin bagi sebagian orang berat, ya kalau kalian bisa, kalian usahakan aja. Itu akan sangat baik, karena tadi udah gue bahas di protein hewani itu 20 asam aminonya komplit dan cukup tinggi juga, ngebantu untuk pertumbuhan otot kalian akan jauh lebih optimal dibanding kalian pakai protein nabati. Memang agak sedikit lebih ribet, harus kombi ini dan lain sebagainya lah. Tapi kalau untuk di Indonesia ini, kita punya makanan yang murah dan memiliki protein yang cukup baik, yaitu tempe. Kalau kalian mungkin lagi cekak nggak punya duit untuk beli daging-dagingan, ya kalau kalian konsumsi tempe aja kalau nggak bosen. Itu proteinnya cukup baik lah. Kalau untuk protein nabatinya, tempe udah paling baik. Nah, itu mungkin tips dari gua. Yang terakhir, untuk suplementasi, kalian gunakan aja hanya whey protein, ya kan? Karena yang tadi gua bilang tadi, dibanding kalian pakai amino, BCA dan lain sebagainya, nggak perlu lah gitu loh. Kalian whey protein aja, udah pasti komplit asam aminonya. Itu adalah tips dari gua untuk memaksimalkan potensi anabolik dari konsumsi protein kalian agar hasilnya jauh lebih optimal untuk tubuh kalian. Kalau kalian pakai puasa yang
OCD atau kalian sedang berpuasa, kalian kan biasa buka itu puasa sekali makan protein itu sekaligus banyak. Itu juga nggak ada masalah. Yang penting kalian udah bisa mencukupi kebutuhan protein kalian aja setiap harinya, itu udah bagus sebenarnya untuk pertumbuhan otot kalian. Tips ini sekali lagi hanya untuk mengoptimalkan protein intake kalian gitu loh. Kalau kalian nggak mau lakuin nggak ada masalah gitu loh. Sekali lagi gue nggak paksa di sini. Kalau kalian mau coba silahkan kalian coba. Kalau ada hasil kalian lanjutkan. Kalau nggak ada hasil ya tinggal kalian tinggalkan. Sesimpel itu hidup. Sampai ketemu di next video. Bye bye.